Bobi Nasution bisa terseret skandal korupsi PUPR Sumut senilai 231 miliar rupiah. Guys, berdasarkan pemberitaan kemarin, KPK berhasil OTT atas dugaan korupsi PUPR Sumatera Utara senilai 231 miliar rupiah loh. Nah, dari kasus korupsi pembangunan jalan ini, ternyata KPK buka peluang bakal periksa Gubernur Sumut dan menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Sejauh ini, KPK udah tetapkan 5 orang tersangka dari berbagai jabatan di PUPR dan kontraktor penyelenggara proyek. Bobi juga bisa dipanggil untuk dimintai keterangan terkait aliran dana. Menurut kalian, Bobi ini terlibat kasus korupsi apa enggak ya guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mantu Mukidi, kalau kau sampai digelandang KPK, apa akan ada jandanya? Dan gimana dengan nasib Mukidi yang sekarang banyak kurap kudis ya, matanya tembem, mukanya gede, yang itu disinyalir karena gagal ginjal, apa nggak malah tambah kambuh lagi? Ya, ini pemirsa, tampaknya satu persatu peristiwa menimpa Mukidi dan semakin menggerogoti. Di samping persoalan ijazah yang makin terkuak bahwa ternyata Mukidi hanya bermodalkan ijazah dari Pramuka, Jalan Pramuka atau Universitas Pramuka, dan Peter Suryadi sudah mengulik semua orang-orang geng Solo. Ada Denny Iskandar, ada Widodo, ya, yang semua itu adalah orang dalam yang perlu dihadirkan nanti supaya bicara. Baru-baru ini KPK ternyata melakukan OTT di Sumatera Utara. Ya, OTT ini hal yang buruk menurutnya Luhut Binsar Panjaitan. Ya, buruk bagi para maling. OTT itu menakutkan, buruk ya, dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang adil, OTT itu sangat perlu. Kalau bagi maling, ya memang itu buruk gitu. Dan OTT ini menetapkan 5 tersangka usai melancarkan 2 operasi tangkap tangan di Sumatera Utara. Dan KPK membuka peluang untuk memanggil Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution jika terdapat dugaan keterkaitan dalam perkara itu. Ya, memang salah satu ya yang ditangkap tangan itu adalah orang dekat atau mungkin ya tangan kanannya Bobi Nasution, ya, Topan, ya. Dan saya kira kalau benar memang KPK berani gelandang Bobi Nasution, ya saya kira seperti dikatakan oleh juru bicara KPK, ya, mengikuti mana aliran uang dan seterusnya, saya kira itu ya berujung pada penangkapan Bobi Nasution. Kalau sampai itu kejadian, kira-kira Jokowi bisa apa? Ya, Jokowi bisa apa? Saya tidak tahu kok KPK tiba-tiba agak menggeliat begini kan. Biasanya kan KPK itu kalau ke keluarga Jokowi kan melempem semua. Tapi ini kelihatannya memberikan sinyal berani untuk melakukan tindakan seperti itu gitu kan. Ini saya kira satu perkembangan yang bagus. Nah, kalau betul-betul sampai kejadian Bobi Nasution tidak sekedar dipanggil atau dipanggil dulu setelah itu dikecrek tangannya, kemudian pakai rompi kuning, kira-kira apa yang terjadi dengan Jokowi? Mungkin juga berat banget ya bagi Jokowi yang sudah kelimpungan ya. Sekarang ini tampaknya menteri-menterinya yang dulu menganggapnya sebagai bos dan lain sebagainya tampaknya juga nggak berani ke Solo lagi. Hanya Pratikno sama mantan menterinya dulu, tapi sekarang sudah nggak jadi menteri dulu. Karena mungkin Prabowo mengatakan gini, ente sebetulnya bosnya itu siapa? Jokowi atau gua gitu kan? Ya, namanya menteri ya pasti akan tunduk kepada presiden yang baru. Dulu memang bosnya Jokowi, tapi ketika ada ketegasan begini ya menteri-menteri itu ini. Dan apalagi sekarang tampaknya Jokowi itu ngumpet lagi. Nah, tetapi sengumpet-ngumpetnya Jokowi, perkembangan yang ada di Medan ini, di Sumatera Utara ini, pastilah Jokowi ini akan tahu gimana nasibnya Bobi Nasution. Rakyat menunggu banget ini, ya, nggak usah pakai lama ya KPK ya, karena 2 OTT yang dilancarkan KPK yakni terkait pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumur dan proyek pembangunan jalan di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Satker PJN Wilayah 1 Sumut, ya, itu
pimpinan PUPR-nya siapa Topan itu betul-betul anak kesayangannya Bobi Nasution, runtang-runtung, bahkan sebelum jadi gubernur, wali kota pun sudah seperti itu. Ini menarik ya. Kalau memang KPK itu berani, cuma apakah berani? Ini menjadi tanda tanya besar. Kalau sampai Bobi diborgol, kita bisa melihat gimana reaksinya Jokowi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.